Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Risya Bella dari SMK Bakti Kencana Majalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit hipertensi ya Ibu. Tujuannya untuk mendorong Ibu menjalankan pola hidup yang sehat supaya terhindar dari hipertensi. Terus di sini saya meminta kontrak waktu ya Ibu sekitar 30 menit boleh? Ya, boleh. Lanjut saja ke materinya ya. Yang pertama ada pengertian. Jadi Ibu, hipertensi itu kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah arteri lebih dari nilai normal dalam jangka waktu lama. Jadi kan nilai normal tekanan darah itu 120 per 80 Ibu ya. Jadi kalau Ibu lebih dari 120 per 80 Ibu dikatakan hipertensi. Tuh, seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya mencapai atau melebihi 140 per 90 mmHg pada pemeriksaan berulang. Jadi nih Ibu melakukan pemeriksaan tekanan darah. Terus secara berulang Ibu hasilnya itu lebih dari 140 per 90 mmHg. Nah itu Ibu berarti hipertensi. Terus selanjutnya ada tanda dan gejala. Nah tanda dan gejalanya yang pertama sakit kepala parah. Ibu sering merasakan sakit kepala parah? Sering. Nah itu tuh harus Ibu harus diwaspadai, takutnya tanda gejala hipertensi. Terus penglihatan kabur, bukan berarti penglihatannya kabur lari ya Ibu, maksudnya tuh buram gitu. Pernah? Sering ya. Terus mual juga nih, gimana Ibu? Iya sering. Biasanya kapan tuh kalau mual? Kalau mual, kalau lagi gak enak badan atau makanan gak pas gitu. Contohnya nih kayak pagi atau malam gitu. Itu terjadinya kalau Ibu gak enak badan atau makan makanan yang gak pas di perut Ibu gitu. Jadi nggak tergantung jam mungkin ya, ngedadak gitu. Terus sesak napas nih, gimana Ibu pernah? Belum pernah ya, alhamdulillah. Terus nyeri dada nih Ibu? Belum ya. Terus telinga berdenging nih, bukan berarti digosipin orang ya Ibu? Itu kadang ya pernah. Terus mimisan nih Ibu gimana? Mimisan umbelan gitu nih. Mimisan itu hampir sama kayak keluar ingus, cuman darah gitu biasanya darah. Belum. Syukur kalau belum Ibu. Alhamdulillah. Terus di sini nih ada penyebab Ibu. Gaya hidup tidak sehat. Yang pertama ya, terus contohnya seperti pola makanan tinggi garam dan lemak. Biasanya nih, Ibu suka makan asin apa enggak? Kalau makan asin, ikan asin ya suka. Tapi gimana, sering atau gimana gitu? Kalau asin kadang gitu. Kalau makan sayuran pasti kan asin pakai jadi sambal pakai asin. Oh iya. Terus nih lemak seperti bakso nih Ibu gimana? Kalau bakso ya kesukaan. Aduh Ibu itu harus dikurangi ya. Nih biasanya kalau genjet atau anak muda mah suka jajan seblak nih, gimana Ibu? Itu juga sama kayak bakso ya, tinggi lemak. Itu harus dihindari ya. Takutnya bisa jadi penyebab hipertensi kalau sering makan bakso, apalagi kesukaan Ibu. Terus kurang aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, dalam seminggu Ibu olahraga sering atau enggak gitu? Enggak banget ya. Kan kerja. Kerja. Jadi diusahakan harus ada ya Ibu dalam seminggu itu kayak 10 menit lah ya. Insya Allah. Kebiasaan merokok dan meminum alkohol nih, enggak mungkin ya Ibu? Enggak. Terus bisa juga karena faktor keturunan. Nih, jadi kalau misalnya Ibu ngelihat anak kecil udah terkena hipertensi itu kayak bertanya-tanya mungkin kenapa masih kecil udah terkena hipertensi.
itu terjadi karena faktor keturunan. Jadi sebelum ngegibah kayak ih kenapa sih itu mah hipertensi gitu tuh, lihat dulu ibunya atau ayahnya itu kena hipertensi atau enggak. Nah kalau salah satu dari mereka terkena hipertensi itu bisa jadi penyebab utamanya anaknya juga hipertensi gitu. Tuh meningkatkan risiko selain adanya kondisi medis tertentu seperti obesitas, gangguan tidur atau sleep apnea, atau penyakit ginjal dan tiroid. Terus setelah itu ada pencegahan. Mengatur pola makan sehat dengan membatasi garam dan lemak, serta memperbanyak buah dan sayur ya kayak tadi juga. Jadi kayak bakso, seblak, ikan asin. Pokoknya ibu kalau masak itu si garamnya itu sebisa mungkin dikurangin, jangan terlalu banyak gitu untuk mencegah sama gak bikin jadi penyebab gitu ya. Insya Allah. Terus olahraga teratur tuh. Olahraga tuh harus ibu minimal 150 menit per minggu. Jadi harus ada olahraganya setiap minggunya tuh. Salah, Terus menjaga berat badan ideal nih. Sekarang berat badan ibu berapa kalau boleh tahu? 65 lebih lah. Nah, aduh saya kurang tahu ya itu ideal atau enggak buat ibu. Tapi semoga Perasaan ibu mah ideal aja ya. Nah kalau ibu ngerasa ideal, terus ibu ngerasa kayak berat badan ibu tuh udah mulai naik lagi lebih dari biasanya, itu ibu coba diet perlahan-lahan, olahraga tipis-tipis supaya berat badannya tetap ideal. Terus kayak tadi menghindari rokok dan alkohol juga. Terus mengolah stres dan tidur cukup nih, ibu gimana? Suka stres apa gimana gitu? Kalau stres ya suka, kan ibu kerja jadi kurang istirahat. Jadi mungkin kalau tidur gimana ibu, ngerasa nyenyak atau ngerasa kurang gitu? Kurang. Kurang. Kenapa tuh bisa kurang bu? Barangkali kecapean. Kecapean kali ya, jadi waktu berapa lama pun kurang gitu, jadi kurang cukup ya tidurnya. Jadi sebisa mungkin harus tidur yang cukup ibu, secapai mungkinnya harus diatur lagi mungkin waktunya untuk mencegah. Terus di sini ada komplikasi. Jadi kalau ibu udah terkena penyakit hipertensi, komplikasi atau akibat terkena hipertensi itu bisa mengakibatkan penyakit jantung seperti serangan jantung dan gagal jantung. Terus bisa juga stroke nih ibu ya, hati-hati tuh. Walaupun hipertensi kayak banyak yang nyepelin kayak cuman darah tinggi cenahnya, tapi tuh lihat komplikasinya penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kerusakan mata hingga kebutaan ibu. Iya, terus gangguan seksual juga tuh bahaya ya. Kalau nggak segera diobatin itu bisa kayak gini komplikasinya bu. Iya. Terus selanjutnya ada klasifikasi. Jadi kan normal tekanan darah itu 110 sampai 130 mmHg. Terus normal tapi sedikit tinggi itu 130 sampai 140 mmHg. Terus stadium 1 atau hipertensi ringan yaitu sekitar 140 sampai 160 mmHg. Terus ada stadium 2 yaitu hipertensi sedang dari 160 sampai 180 mmHg. Setelah itu ada stadium 3 yaitu hipertensi berat nih, dari 180 sampai 210 mmHg. Terus yang terakhir ada stadium 4 yaitu hipertensi maligna lebih dari berat, yaitu 200 mmHg atau lebih dari 200 mmHg ibu ya. Terus selanjutnya ada pengobatan. Nah jadi ibu biasanya kalau pengobatan suka gimana ibu? Pakai obat-obatan dari apotek atau resep dokter atau tradisional nih? Kalau ibu kalau kerasa langsung rebus-rebus itu daun-daun itu tradisional ya pakainya. Nah di seledri gitu. Nah di sini aku punya saran ibu, kalau ibu sudah terkena hipertensi, pengobatan yang bisa ditemui di apotek atau menggunakan resep dokter ada amlodipin, captopril, bisoprolol, terus ramipril, valsartan, kandesartan, terus
spironolactone, terus ada irbesartan. Jadi ibu bisa beli aja ke apotek. Ya. Kadang ibu suka beli. Tapi belinya yang ada di sini atau sesuai yang dianjurkan aja sama yang apotek? Jadi nanyain dulu ibu. Nanyain terus disaranin beli gitu. Iya. Terus selanjutnya ada makanan. Di sini ada makanan yang dianjurkan. Contohnya seperti makanan kaya serat, kalium, dan antioksidan seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, serta ikan atau omega 3. Tapi biasanya jarang ya ibu kalau omega 3 itu kan harus belinya juga mungkin ke supermarket. Mungkin alternatif lainnya ibu bisa membeli ikan, terus biji-bijian gitu. Terus yang tidak dianjurkannya nih, hindari makanan tinggi garam ya. Tadi juga kayak seblak atau apa sih itu? Asin, ikan asin, bakso tuh, kayak makanan kemasan daging olahan, kayak sarden juga itu ya ibu harus dihindari. Terus ada lemak jenuh, contohnya itu seperti daging berlemak, kulit ayam, sama mentega ya. Terus ada gula tambahan, contohnya seperti minuman manis sama kue. Ibu suka gak nih minuman manis? Kalau minuman manis suka. Sering gak mengonsumsinya? Sering. Aduh, itu sangat amat tidak kue kan sering makan kue. Itu tidak dianjurkan banget ibu ya untuk hipertensi. Ya, insya Allah. Dikurangi ya. Oke, selanjutnya ada obat tradisional nih ibu. Ibu kan tadi pengobatan hipertensi, ibu menggunakan obat tradisional seperti seledri ya. Nah, di sini juga bisa pakai bawang putih. Pakai aja ibu yang sisa di dapur nih tuh. Pakainya cuma 1-2 siung bawang putih mentah setiap hari. Jadi digadoin dikunyah. Iya, dikunyah mentah aja setiap hari. Terus seledri nih, ibu kalau seledri biasanya digimanain? Ya direbus, terus airnya diminum. Ya berarti sama ya tuh rebusnya 3-4 batang seledri dan langsung dimakan mentah. Dimakan mentah jadi lalapan ya. Terus ada daun salam juga tuh. Selain untuk nasi liwet ya biasanya nasi liwet pakai daun salam ya. Terus biar wangi ya. Terus direbusnya tuh 10-15 lembar daun salam dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat 1 kali sehari. Jadi diminumnya itu pas hangat-hangatnya. Tuh sekali sehari aja cukup. Terus ada mengkudu nih. Mengkudu tuh bisa di jus juga, tapi harus mengkudu yang matang. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sekitar setengah sampai 1 gelas kecil aja. Terus timun nih, timun juga bisa ibu jadi obat tradisional hipertensi. Dimakan langsung sebagai lalapan kayak seledri tadi juga bisa. Gampang didapat ya? Iya, gampang. 1 kilonya juga buat beberapa hari bisa gitu. Terus atau di jus 1-3 buah timun sehari. Terus yang terakhir ada jahe nih ibu. Kalau jahe ibu sering nggak atau belum pernah nyoba? Kalau jahe paling dipakai bumbu gitu. Bumbu. Kalau masak pasti pakai jahe. Pakai jahe. Tapi kalau buat diseduh gitu belum ya? Belum. Nah, nanti mah cobain ya buat pengalaman mau nyobain ya. Tuh, ini gampang banget tuh, iris jahe segar lalu seduh dengan air panas. Minum seperti teh 1-2 kali sehari. Terus yang terakhir ada langkah di rumah nih ibu. Jadi kalau ibu sudah terkena penyakit hipertensi, ibu bisa mengurangi asupan garam kayak tadi ya. Kalau asin mohon banget untuk dihindari ya. Terus makan makanan sehat itu harus banget kayak buah dan sayur. Tapi buah dan sayur juga jangan misalnya sayurnya dipakai buat sama bakso, sama seblak itu gak boleh ibu ya. Cuman di sayur sop, nah itu ya sayur bening itu. Terus rutin berolahraga tuh. Jadi olahraga itu wajib gitu, harus gitu, seminggunya itu harus ada olahraga. Walaupun cuman seharinya itu 10 menit itu gak apa-apa, asal ada.
Terus mengelola stres, tidur cukup, sama menjaga berat badan ideal Ibu. Jadi kayak tadi kalau berat badan Ibu sudah ngerasa lebih dari biasanya, Ibu harus diet tipis-tipis, olahraga supaya tetap ideal lagi gitu. Sudah beres Ibu. Jadi penjelasan saya sudah beres. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan apa enggak nih? Ada, silahkan. Itu Neng, hipertensi itu kenanya sama orang tua aja apa orang muda juga? Anak muda. Bisa Ibu, anak muda juga bisa. Biasanya kalau kena anak muda itu gara-gara faktor gaya hidup yang gak sehat, kayak mungkin obesitas itu bisa menjadi faktor buat anak muda. Terus kayak stres mungkin ya. Terus tapi biasanya kalau hipertensi itu dominan ke orang tua ya, karena mungkin faktor umur juga, sama mungkin pola hidup yang gak sehat juga. Biasanya kalau udah mulai umurnya udah udah lanjut usia, itu biasanya malas gerak ya. Ya, jadi itu bisa menjadi faktor hipertensi juga Ibu. Gimana, ada lagi? Udah cukup. Nah, jadi kan sekarang saya yang nanya ya Ibu. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Nah, jadi hipertensi itu apa Ibu? Seperti darah tinggi gitu. Darah tinggi, ya benar. Oke, terus apa ya? Mungkin udah ya penyuluhan dari saya. Nah, gimana nih Ibu, perasaan Ibu setelah saya jelaskan tentang penyakit hipertensi? Apakah merasa senang atau gimana? Senang. Mudah-mudahan Ibu bisa mengatur waktu atau makanan lebih sehat lagi. Terus apa ya Ibu? Gimana nih Ibu? Ibu udah cukup mengerti mungkin? Insya Allah ya. Ya sudah. Di sini penyuluhan saya sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Terus kalau nih penyuluhan saya kurang jelas atau kurang dipahami sama Ibu, di sini saya membawa brosur tentang kesehatan yaitu hipertensi. Jadi Ibu nanti di rumah bisa baca-baca lagi mungkin tentang penyakit hipertensi. Ya, makasih nih. Oke, cukup sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas waktu yang Ibu kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.